نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, Majlisul Hidayah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua ke jalan petunjuknya dan mengaruniakan kepada kita keimanan yang semakin meningkat dan amal soleh yang semakin ikhlas kita laksanakan sebagai peribadatan kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia meniti jalan sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki akhir dari bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang dimuliakan, yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh pada bulan-bulan ini, terlebih lagi ketika nanti kita memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan Dzulhijjah dan beberapa amalan-amalan manasik haji secara singkat. Namun pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan kaji masalah akidah yang tentunya tidak kalah pentingnya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk kajian akidah kita, barangkali ada ikhwah yang baru, kita mengkaji dari sebuah kitab yang sangat agung, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari tentang Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah, sekalipun namanya seperti buku hadis, penjelasan tentang sunnah, tapi yang dimaksud di sini adalah sunnah yang terkait dengan masalah aqdiyah, keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang disebut dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertemuan terakhir dari kajian kitab Syarhus Sunnah ini kita sudah membahas tentang wajibnya kita menghormati para sahabat, dilarangnya kita mencela mereka atau mengurangi dari kemuliaan mereka dengan menggunjing dari sebagian kesalahan yang timbul dari mereka. Karena kita tahu sahabat adalah tidak maksum. Sahabat bisa melakukan kesalahan, namun ketika mereka salah itu hasil dari ijtihad, hasil dari kemampuan berpikir mereka dalam memahami sebuah nas, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan mereka, bahkan memberikan pahala satu kepada orang yang berijtihad namun ijtihadnya keliru. Apabila ijtihadnya benar, dia mendapatkan dua pahala. Bahkan disebutkan orang yang suka membahas kekeliruan yang terjadi pada para sahabat atau sebagian sahabat, atau suka mencela mereka, itu adalah salah satu bentuk kekufuran dan pengikutan terhadap hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rawafid dan Syiah. Mereka bahkan bukan mencela saja, tapi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan mengkafirkan mayoritas sahabat, kecuali sedikit yang mereka anggap itu sahabat yang tidak keluar dari Islam. Kemudian pada pembahasan kali ini kita membahas
masalah yang sedikit berbeda, yaitu tentang wajibnya kita taat kepada waliul amr, kepada pemimpin kaum muslimin. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang wasat, yang tengah-tengah. La ifrat wa la tafrid, la ghulu wa la jaf. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu sifatnya tengah-tengah. Tidak ekstrim, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang yang memiliki juhud terhadap agama Islam, apakah itu para nabi atau para wali atau para ulama. Juga tidak tafrid, meremehkan dan mencela. Karena kedua kelompok ini ada orang yang sangat ghulu terhadap para ulama, sampai meminta kepada mereka, bertawassul kepada mereka, ya, bernazar atas nama mereka, bahkan meyakini sebagian mereka bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa memberi rezeki, bisa menolak bala dan seterusnya. Tapi juga ada sebagian mereka yang mencela ulama. Ada yang dikatakan ulama haid dan nifas, ada ulama yang enggak tahu fiqhul waqi, ulama terbelakang dan seterusnya. Itu celaan terhadap mereka. Dan ini adalah sifat-sifat ashabul hawa, orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan yang dia inginkan. Karena enggak pernah membahas misalkan masalah ekonomi dan politik, dianggap ulama yang terbelakang, enggak mengikuti perkembangan zaman. Atau ulama haid dan nifas. Ada ungkapan seperti itu dari orang-orang yang notabene-nya mereka dikatakan orang-orang yang suka bergelut di bidang dakwah. Ini kekeliruan besar. Demikian juga terhadap pemimpin kaum muslimin, ya. Kita bicara kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin negara kafir. Itu ada yang ghulu, salah benar dibela, ini keliru juga. Juga ada yang tafrid, sedikit-sedikit dikafirkan, sedikit-sedikit melempar bom, sedikit-sedikit diculik dan seterusnya. Ini dua-duanya keliru. Ahlussunnah wal Jamaah sifatnya atau akidah mereka selalu wasat, tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak mengurangi hak mereka. Was-sam'u wa ta'ah lil a'immah fima yuhibbullah wa yarda. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketaatan kepada imam, yang pertama adalah wajib mendengarkan dan mentaati. Mendengarkan perintah, mendengarkan instruksi dari pemimpin. A'immah ini bisa diartikan bisa presiden, bisa raja, bisa khalifah, pemimpin kaum muslimin secara umum, tergantung bentuk negaranya. Wa ta'ah dan taat, mendengarkan perintah mereka dan juga mentaatinya. Dengan syarat apa? Fi ma yuhibbullah wa yarda. Kalau perintahnya tentunya untuk sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Bukan perintah untuk melakukan maksiat, tapi perintah yang di situ ada maslahat, baik maslahat duniawi maupun ukhrawi. Maslahat duniawi misalkan apa? Pengaturan jalan, pengaturan kendaraan, pengaturan haji misalkan, pengaturan berkunjung, pengaturan gaji dan seterusnya tentang urusan-urusan dunia. Atau pengaturan tentang akhirat, artinya yang terkait dengan ibadah. Orang disuruh sholat jamaah, misalkan pengaturan khotib itu harus ditunjuk dari mereka, misalkan kayak di sini dan seterusnya. Itu pengaturan-pengaturan yang tidak menyelisihi syariat, dan itu tidak mengapa, dan kita harus taat kepada pemimpin kita. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh hal itu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mentaati para pemimpin. Beliau bersabda, "As-sam'u wat ta'ah 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiyah." Seorang muslim itu wajib mentaati dan mendengarkan perintah dari pemimpinnya, ya. Diwajibkan untuk setiap muslim, baik dia senang atau tidak. Memang masalah senang dan tidak itu adalah masalah hati. Kadang-kadang orang senang dengan pemimpin yang memimpin dia karena mungkin satu kelompok dengan dia. Kadang-kadang enggak senang karena dulu rival partainya misalkan, atau rival kelompoknya. Masalah senang dan tidak senang, kalau sudah jadi pemimpin harus ditaati. Asalkan apa? Malam yu'mar bi maksiyah, kata Rasulullah. Selagi tidak disuruh untuk berbuat maksiat.
Fa idza umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau disuruh untuk melakukan maksiat, maka tidak ada ketaatan dan juga tidak perlu digubris atau didengarkan. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah perintahnya ini maksiat atau bukan. Kalau maksiat kita tidak dengarkan dan tidak kita layani, tentunya dengan cara yang baik. Kalau perbuatan yang diperintahkan itu adalah taat, apalagi taat, sesuatu yang halal pun atau mubah pun kita harus mentaatinya. Maka ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan bangsa atau kelompok pemberontak, bukan kelompok yang suka menghujat pemimpin dan mencela mereka di atas podium ataupun di jalan-jalan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada perintah, selagi perintah itu masih maslahat dan tidak menyebabkan kemaksiatan, maka kita wajib mentaatinya. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nas alaihi ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Man waliyal khilafah, barang siapa yang telah menunjuk seorang pemimpin, khalifah atau presiden atau raja atau amir dan seterusnya, dengan ijma' manusia yang hidup di tempat itu, di negara tersebut sudah sepakat, sudah yang jadi pemimpin itu. Atau kalaupun tidak sepakat, mayoritas sudah menginginkannya. Maka apa? Fahuwa amirul mukminin, maka dia kedudukannya seperti amirul mukminin. Seperti khalifah dulu Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Ya, selagi sudah disepakati oleh kaum muslimin dia sebagai pemimpin, maka dialah amir al-mukminin. Artinya itu yang harus ditaati dalam masalah pengurusan negaranya. Wala yahillu li ahad an yabita lailatan wala yara anna alaihi imam. Dan tidak seorang pun tidak boleh seorang pun untuk tidur dalam satu malam atau menginap dalam satu malam kemudian dia tidak punya pemimpin. Dalam artian apa? Dalam artian dia keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang ada. Kan banyak tuh kelompok-kelompok yang mengatakan kami negara dalam negara. Anak pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi mereka punya presiden sendiri, punya bupati sendiri, punya camat sendiri, punya lurah sendiri, dan masing-masing dikasih kayak semacam gaji, honor tiap bulan. Ada yang dapat beras, sama minyak, sama uang tunjangan dan seterusnya. Seolah-olah ada negara lain selain negara yang berdaulat. Ini negara dalam negara. Ini berarti dia kan tidak mengakui pemimpin yang ada, yang sudah diangkat oleh kaum muslimin. Barran kana au fajiran. Ya, bukan hanya yang wajib ditaati oleh pemimpin yang soleh saja, hatta pemimpin itu fajir. Fajir itu mungkin suka mabuk-mabukan. Mungkin dia waladzbillah misalkan suka main perempuan. Pemimpin selagi dia masih sholat itu wajib ditaati. Artinya kemaksiatannya itu bukan mengeluarkan dia dari Islam. Kalau udah nggak sholat keluar dari Islam, murtad dia. Tapi kalau masih sholat, sekalipun kadang-kadang minuman keras, mungkin terjadi, dan dulu juga pernah terjadi ada pemimpin yang seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengangkat senjata melawan pemimpin tersebut. Ya. Jadi fahuwa amirul mukminin, dia adalah pemimpin kaum mukminin yang harus ditaati. Dan Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang mengkudeta pemimpin yang sah. Sebagaimana sabda beliau, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asahum aw yufarriq jama'atakum faqtulu." Rawahu Muslim min hadithi Arfajah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang datang kepada kalian, ada orang tiba-tiba datang menyeru, membawa kelompok, sementara kalian sudah bersatu dalam mengangkat seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden, sudah disepakati dialah presiden kita, dialah raja kita, dialah pemimpin kita. Kemudian ada orang yang datang ingin mencerai-beraikan persatuan ini. Ayo kita lawan, itu dia melakukan kesalahan ini. Dia pernah melakukan ini dan ini. Disebutkan kesalahan-kesalahannya untuk apa? Untuk membelah
atau memecah belah kaum muslimin yang sedang bersatu dalam satu pemimpin. Maka kata Rasulullah, wa yuridu an yashqa asakum, dan ingin memecah belah kalian, wa yufarriq jama'atakum, dan ingin mencerai-beraikan persatuan kalian, faqtuluh, maka bunuhlah orang itu, kata Rasulullah. Orang yang mengajak untuk memecah belah kaum muslimin yang sedang bersatu terhadap satu pemimpin, dia memimpin revolusi atau pemberontakan atau mungkin demo untuk menurunkan pemimpin yang sah, kata Rasulullah, uqtuluh, bunuh orang itu. Kenapa? Karena ini menyebabkan musibah nanti. Kalau orang pada ngikutin dia, yang terjadi apa? Perang antara kaum muslimin. Karena kaum muslimin sudah bersatu, kemudian sebagian ikut dia. Yang ikut dia juga orang Islam. Yang membela pemerintah yang sah juga Islam. Yang terjadi apa? Membunuh antar kaum muslimin. Yang terjadi musibah, fitnah. Yang terjadi fitnah, pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin sendiri. Dan ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalu dunya ahwanu indallah min zawali rajulin muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dunia ini hancur, dunia yang kita tempati ini, bumi langit hancur semuanya, itu lebih ringan di sisi Allah. Menurut Allah lebih ringan daripada matinya seorang muslim. Subhanallah. Satu orang muslim meninggal dunia karena tanpa sebab yang hak, bukan karena dikisos tapi dibunuh tanpa yang kebenaran, itu bagi Allah itu sesuatu yang sangat besar. Bahkan dunia dan seisinya seandainya hancur, itu tidak bisa menyamai kehormatan seorang muslim. Ini bukan satu orang muslim, ribuan, mungkin jutaan orang Islam yang akan mati ketika terjadi perang saudara. Oleh karena itu, orang yang menyebabkan terbunuhnya banyak kaum muslimin, kata Rasulullah, bunuhlah dia. Orang yang mengajak keluar pembangkangan terhadap pemimpin yang sah, maka itu harus disingkirkan. Kata Rasulullah, bunuh. Karena dia membawa pemikiran yang bahaya, yaitu pemikiran khawarij, pemikiran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dia mengkafirkan orang lain. Khawarij ini pemikiran mereka yang inti adalah mengkafirkan pemimpin. Ahlus sunnah wal jamaah melarang seorang muslim dia lewat satu malam, apalagi lebih, tanpa memiliki seorang pemimpin yang dia akui, karena dia telah keluar dari ketaatan terhadap imam. Dan juga sabda Rasulullah SAW tentang masalah kewajiban taat kepada pemimpin, beliau menyebutkan, man kariha min amirin syai'an falyasbir alaih. Kalau ada salah seorang di antara kalian enggak suka terhadap pemimpin karena kebijaksanaannya yang mungkin, atau peraturannya yang kurang membela rakyat, atau mungkin dia semena-mena dan seterusnya, maka falyasbir alaih, hendaklah dia bersabar terhadap apa yang menimpa. Mungkin dia mengambil pajak terlalu tinggi, mungkin dia tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bagus dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, isbir, sabar. Bukan terus bangkit di jalan semuanya keluar ngelemparin balai kota misalkan, atau membakar mobil dinas dan seterusnya. Bukan seperti itu Ahlus Sunnah. Sabar. Tentunya bukan diam saja. Sabar itu menasehati, ngasih surat, kalau bisa telepon, kalau bisa ketemu di rumahnya, sampaikan bahwa masyarakat enggak suka dengan Anda dengan cara yang begini. Tolong dirubah kebijaksanaan. Kalau dia menyampaikannya dengan baik, insya Allah akan diterima dengan lapang dada. Tapi kalau menyampaikannya dengan arogan, dengan bakar-bakar, dengan lempar-lempar, ya, kalaupun dia nerima secara terpaksa. Yang dia sendiri ingin berusaha untuk memasukkan apa yang diinginkan atau keinginannya itu dipaksakan kembali. Artinya dia terima tapi terpaksa karena takut diturunkan dan seterusnya. Yang terjadi apa? Perang strategi antara pemimpin dan masyarakat. Ya. Jadi kata Rasulullah, falyasbir, sabar. Bukan diam, sabar artinya terus berusaha supaya dia baik. Fa innahu laysa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah. Tidaklah seseorang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah, shibran, satu jengkal saja, ya, keluar dari ketaatan pemimpin sekalipun cuma satu jengkal, apalagi sampai melawan, famata, kemudian dia mati dalam kondisi dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin, illa mata maitatan jahiliyah, kecuali dia mati dalam kondisi kematiannya seorang jahiliyah.
seperti kematian seorang jahiliyah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini semua menunjukkan tentang betapa pentingnya kita taat kepada waliul amr, kepada pemimpin. Cuman kadang-kadang hadis ini disalahgunakan. Hadis ini dipaksakan untuk kelompok. Jadi kalau yang nggak baiat sama kelompok pemimpin atau imamnya dia, kelompok A misalkan, maka dia mati jahiliyah. Antum pernah dengar nggak? Kalau nggak baiat sama pemimpin saya berarti mati jahiliyah. Berarti orang Islam semuanya yang lain selain kelompok dia jahiliyah semua. Ada yang seperti itu. Itu kekeliruan dalam penggunaan dalil. Dalil ini untuk pemimpin kaum muslimin yang sah, bukan untuk kelompok tertentu, bukan. Tapi untuk kelompok kaum mukminin secara umum. Ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata alaih aw la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati, barang siapa yang menarik tangan dari ketaatan kepada pemimpin, artinya dia enggak mau taat kepada pemimpinnya, maka dia akan mati kemudian dia mati, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi tidak memiliki hujjah. Dia tidak bisa berargumen di hadapan Allah. Enggak akan diterima hujjahnya. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang meninggal dan di lehernya tidak terpanggul baiat kepada pemimpin, artinya sumpah setia kepada pemimpin, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Ya, jadi kalau dia meninggal dan dalam kondisi melawan pemimpin yang sah, tidak mau baiat. Baiat itu bisa dengan kata-kata ubayyi'uka ala ta'atillah, ya seperti di sini ke raja, atau bisa dengan catatan, dengan tulisan, ya. Iqrar bahwa si fulan adalah pemimpin kami dan sah. Ya. Tentunya beda-beda cara aslinya. Baiat ini langsung jabat tangan. Rasulullah membaiat para sahabatnya jabat tangan, kecuali wanita. Wanita beliau baiat dengan kata-kata. Sumpah setia dengan kata-kata, tidak pakai jabatan tangan. Ya, kalau jumlahnya jutaan mungkin jabatan tangan susah, tak perwakilan, pakai perwakilan. Kayak di sini, raja itu membaiat pemimpin-pemimpin kabilah. Ketua-ketua kabilah, ketua-ketua suku dibaiat, dan dia mewakili masyarakatnya atau kaumnya. Ya, kalau satu-satu, apalagi di Indonesia 200 juta, tangannya bisa bukan semutan doang, mungkin lumpuh. Jadi bisa perwakilan. Dikatakan barang siapa yang meninggal kemudian dia tidak baiat kepada pemimpin yang sah, maka matinya dalam kondisi jahiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jundub ibni Junadah. Ini juga sering disalahgunakan. Dia katakan hadis ini untuk kelompok dia, jadi harus baiat ke imamnya dia, ke kelompok fulan dan seterusnya. Ini juga keliru. Ini baiat untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk kelompok sempalan atau kelompok tertentu. Ya. Wal hajju wal ghazwu ma'al imamu madin atau ma'al imami madin. Haji dan berperang, berjihad itu harus dipimpin oleh seorang imam atau yang mewakilinya tentunya. Madin telah dilaksanakan dari dulu maksudnya. Jadi haji itu kan antum sering dengar istilah Amirul Hajj. Dari Indonesia juga ada Amirul Hajj. Dipilih oleh Departemen Agama. Cuman yang muskilah kadang-kadang yang dijadikan amir nggak tahu masalah fikih haji. Ya tahu mungkin sekelumit tapi nggak tahu hukum haji secara menyeluruh. Padahal yang seharusnya jadi Amirul Hajj itu pertama presiden kalau di kita, atau raja. Kalau enggak menteri agama atau yang dituntut yang dipilih oleh mereka sebagai wakil. Tapi memilihnya seharusnya bukan memilih sembarangan orang karena dia ekselon 1 atau dia menteri dan seterusnya, bukan. Dipilih karena keilmuannya seharusnya. Seharusnya kalau rajanya enggak mampu, menterinya enggak mampu, pilih ulama menjadi Amirul Hajj. Dialah yang menjadi pemimpin rombongan haji yang datang ke Mekah. Ketika ada masalah atau muskilah, konsultasi ke dia. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang enggak jelas, tanya ke dia. Yang enggak tahu jawabannya, tanya ke dia. Seharusnya seperti itu idealnya. Dan dulu Rasulullah memimpin para sahabat untuk haji. Ali bin Abi Thalib juga memimpin sahabat-sahabat yang lain. Ada. Jadi haji itu merupakan ibadah yang perlu dikoordinir. Wal ghazwu, apalagi perang, jihad, itu harus dipimpin oleh seorang imam yang sah. Tidak boleh masing-masing kelompok, nih Nasim sendiri, Robuah sendiri jihad masing-masing. Nanti yang terjadi perang antara mereka.
atau masing-masing jihadnya sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Ini pingin ini pingin itu. Nanti akhirnya kacau, bukan jihad tapi perang saudara. Jihad itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin, apa itu presiden, apa itu raja atau panglima perang dan seterusnya yang telah ditunjuk oleh amir. Tidak sembarangan. Wasalatul jum'ati khalfahum, dan juga salat Jumat harus dipimpin oleh seorang amir, seorang pemimpin, seorang imam atau yang ditunjuk oleh mereka. Kalau presidennya bisa jadi imam, presiden yang jadi imam. Raja bisa jadi imam, raja yang jadi imam. Kalau tidak dipilih, ditunjuk, ini imam masjid itu, dikasih mandat. Atau masyarakat yang memilih tapi disetujui oleh mereka. Itu dalam peraturan negara Islam atau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizah. Salat di belakang mereka itu boleh. Boleh artinya sekalipun mereka mungkin bukan orang alim, tapi kalau mau jadi imam boleh, enggak apa-apa. Wa yusalli ba'daha 6 rakaat. Dan salat setelah Jumat itu 6 rakaat. Sekalipun ini dikatakan lam aqif alaihi dalil. Saya belum dapetin dalil yang mengatakan salat setelah Jumat itu 4 rakaat. 6 rakaat 222. Yafsilu baina kulli raka'atain hakadza qala Ahmad Ibnu Hanbal. Ini pendapat Imam Ahmad. Wallahu alam, tidak disebutkan dalilnya mana. Mungkin dia mengatakan 4 rakaat itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Tapi yang masyhur, yang sahih, seseorang ketika habis sholat Jumat itu kalau sholat di masjid kalau di masjid 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sunnah ba'da al-Jum'ah. Kalau mau sholat di rumah saja cukup 2 rakaat dan tidak sholat di masjid. Itu yang masyhur. Tapi di sini dikatakan 6 rakaat. Wallahu a'lam, maksudnya 6 rakaat itu apakah kalau sholat di masjid 4 kemudian di rumah juga 2, maksudnya terpisah seperti itu atau dilakukan semuanya? Wallahu a'lam, yang jelas dikatakan lam aqif alaihi dalil. Aku belum dapati dalil tentang 6 rakaat ini maksudnya dilaksanakan secara bersamaan. Tapi ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibnu Maryam. Khilafah kaum muslimin secara umum internasional, kalau terjadi kalau ada khilafah yang bangkit atau yang muncul, itu khalifahnya harus dari Quraisy. Karena Rasulullah bersabda al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin kaum muslimin, pemimpin internasional yang sedunia itu harus dari Quraisy. Makanya enggak ada khalifah yang dari Ansar. Semuanya dari Muhajir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu semuanya dari Quraisy. Dan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah semuanya dari Quraisy. Enggak ada yang dari Ansar. Ya. Bahkan para sahabat mengatakan nahnu al-a'immah wa antum al-wuzara. Kami pemimpin dan kalian menjadi menteri. Jadi dari kaum Ansar mereka jadi menteri, jadi pembantu, tapi bukan jadi pemimpin kaum muslimin. Dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa khusus untuk Quraisy? Para ulama melihat bahwa memang Quraisy itu memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, mereka tegas. Secara umum orang Quraisy, kalau yang darahnya darah Quraisy itu tegas dan layak, pemimpin itu harus tegas. Ya. Di samping juga karena nas dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ila an yanzila Isa ibnu Maryam, sampai turunnya Isa alaihi salam ibnu Maryam, artinya sampai kiamat. Ya. Rasulullah bersabda, la yazalu hadzal amri fi Quraisy ma baqiya minan nasi itsnan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya la yazalu hadzal amr, artinya kepemimpinan kaum muslimin itu selalu dipegang oleh orang Quraisy. Bahkan sekalipun tinggal 2 orang dari Quraisy, seandainya orang semuanya dari Quraisy enggak ada yang layak jadi pemimpin, atau mereka semuanya enggak ada, meninggal dan tinggal 2 orang, itu pun yang jadi pemimpin harus dari Quraisy. Kemudian waman kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin, melawan pemimpin, mengadakan revolusi, kudeta terhadap pemimpin yang sah, fa huwa khariji. Maka dia adalah orang khawarij. Khawarij itu yang keluar dari Islam, dikatakan ya seperti busur seperti panah yang keluar dari busurnya. Melesat sangat cepat, dia keluar dari Islam. Padahal dia sholat tahajudnya mengalahkan para sahabat.
puasanya mengalahkan kaum muslimin yang lain. Jidatnya sampai hitam karena banyak sujud, kemudian dia kurus kering karena banyak puasa, matanya sipit karena bangun malam. Ya, namun dikatakan yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, bahkan banyak dari mereka yang hafal Qur'an. Ya, tapi la yujawizu taraqihim au khanazirihim. Baca Quran tapi nggak bisa melewati tenggorokannya, cuma di mulut saja, nggak masuk ke hati. Seharusnya Quran itu dibaca, masuk ke hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dikatakan mereka baca Quran tapi nggak bisa melewati tenggorokannya, hanya di mulut, suaranya bagus, hafalannya banyak, tapi nggak pernah diamalkan. Yakhruju yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka itu sebenarnya keluar dari agama Islam, kata Rasulullah. Orang-orang yang kelihatannya taat, kelihatannya masya Allah, ya, warok dan seterusnya, ternyata mereka keluar dari agama Islam sebagaimana panah itu keluar dari busurnya atau panah itu menembus sasarannya, keluar dari Islam. Walaikumsalam. Ini Khawarij. Khawarij itu yang yang menyuruh membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Fa huwa khariji, orang yang keluar dari pemimpin yang sah, melawan pemimpin yang sah, itu adalah orang yang memiliki keyakinan atau pemikiran Khawarij. Wa qad syaqqa asal muslimin, dia telah membelah tongkat ketaatan kaum muslimin. Wa khalafal asar, menyelisihi hadis dan perkataan para sahabat. Wa mitatuhu mitatan jahiliyah, dan dia akan mati dalam kondisi seperti orang jahiliyah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang telah disebutkan, man kharaja fi ta'ah wa faraqal jamaah famata mitatan jahiliyah. Karena siapa yang keluar dari ketaatan dan memecah belah atau menyempal dari jamaah kaum muslimin, maka sungguh dia telah mati dengan kematian ala jahiliyah. Matinya seperti orang jahiliyah. Kemudian yang terakhir, wala yahillu qitadus sultan wal khuruj alaih. Tidak halal, tidak boleh memerangi pemimpin yang sah. Wal khuruj alaih, dan juga melawan, mengadakan demo, mengadakan ihtijajat, ya, i'tisamat kepada pemimpin yang sah. Wa injaru, sekalipun mereka berbuat kesalahan. Pemimpin kita banyak kesalahannya. Pemimpin kita mungkin berbuat maksiat, tapi kita tetap harus taat kepadanya sekalipun sambil menasihati dan membenarkan pelan-pelan. Tapi bukan berarti melawan, apalagi ngangkat senjata. Wa dzalika qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Isbir, bersabarlah, wa in kana 'abdan habasyi." Sekalipun yang memimpin itu seorang budak dari Ethiopia, sekalipun presidennya hitam, ya. Bahkan dalam riwayat lain, isbiru hatta talqauni 'alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian menemuiku di telaga, artinya di akhirat. Sabar sekalipun sampai meninggal dunia. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, qala inna khalili awsani, sungguhnya kekasihku Rasulullah, Abu Dzar mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku an asma'a wa uti', supaya aku mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in kana 'abdan mujadda al-atraf, sekalipun pemimpin itu, presidennya, rajanya adalah seorang hamba sahaya tapi adil, hamba sahaya tapi itu sudah dijadikan pemimpin, mujadda, ya, mujadda al-atraf, mungkin tangannya buntung atau tidak sempurna anggota badannya, tetap kita harus taat kepada dia. Walaysa minas sunnah qitalu sultan, dan bukanlah termasuk ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah melawan dan memerangi pemimpin. Fa inna fihi fasaduddin wad dunya, sebab kalau terjadi peperangan dengan pemimpin yang sah, yang terjadi apa? Kerusakan terhadap dunia dan kerusakan terhadap akhirat. Agamanya rusak karena dia telah melawan kepada pemimpin yang sah dan melanggar perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, merusak dunia. Rumah-rumah pada hancur, jalan-jalan pada rusak, ya. Kemudian mobil-mobil atau kendaraan dan harta manusia juga pada dibakar. Itu yang terjadi kalau terjadi peperangan dengan pemimpin yang sah, tentunya pemimpin kaum muslimin. Itu barangkali beberapa akidah yang perlu kita renungkan
dan tentunya kita yakini, bukan hanya kita ketahui tapi kita yakini dan kita pegang erat-erat. Karena itulah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kalau antum melihat, mendengar ajaran sebuah kelompok atau membaca selebaran atau ajakan orang-orang yang berselisih dengan pemerintah yang sah, karena mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan mereka, wajar orang itu berbeda pendapat dengan pemimpin. Wajar orang itu tidak setuju, nggak apa-apa, silakan nggak setuju, sampaikan aspirasinya, tapi bukan dengan melawan dan merusak. Kalau keluar terhadap ketaatan terhadap pemimpin, apalagi sampai mengangkat senjata, maka ketahuilah dia sebenarnya adalah mengikuti ajaran Khawarij yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya panah dari busurnya, dan mereka tidak merasa dan tidak sadar akan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri silakan. Nah.